Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Bayu Oktara kembali dapat menjumpai Anda dan harapan kami semua kita dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Gimana sahabat Dasar yang hadir di sini? Sehat semua? Anak-anak, keluarga juga sehat? Nah, yang kita bahas ini sebenarnya dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari, mengenai amanah. Setiap kita, besar kecilnya kehidupan dan peran kita dalam masyarakat, pasti ada amanah atau tanggung jawab yang dibebankan kepada kita. Entah itu mengenai keluarga, atau pekerjaan, atau organisasi, atau mungkin peran kita di keluarga sebagai anak, istri, atau suami. Ada amanah yang harus kita jalankan. Nah, cuma bagaimana pertanyaannya untuk menjaga amanah ini agar tidak ada yang salah di antara kita, tidak ada yang merugi di antara kita saat kita menjalankan amanah tersebut. Nah, itu yang akan kita bahas di tema hari ini. Yaitu amanah jangan kendor. Hari ini sudah hadir bersama kita semua adalah komunitas dari sahabat Dasat, yaitu relawan Badan Rescue Partai Nasdem. Apa kabar semuanya, sehat ya? Semangat ya semuanya ya kakak-kakak ya? Mantap. Nah, tadi kan sudah dibagikan linknya untuk diisi. Silahkan ikutan pollingnya. Pertanyaannya yang sudah dibagikan adalah, menurut sahabat Dasat, amanah apakah yang paling berat? Apakah A, keluarga atau anak, B, harta, C, jabatan? Silakan dipilih, diambil gadgetnya, 30 detik dari sekarang. Sudah semua ya, Ibu ya, Bapak ya? Biar semangat, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Kalau begitu kita akan bahas tema ini lebih dalam lagi untuk mendapat tausiah, penjelasan dan juga cerita-cerita yang berkaitan dengan tema. Sama-sama kita sambut kehadiran Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Dasat. Gimana Senang kabar? sekali. Alhamdulillah sehat walafiat. Siapa undangan kita hari ini? Alhamdulillah beliau-beliau ini adalah para relawan Pak Ustadz. Masya Allah. Relawan rescue dari Partai Nasdem yang memiliki amanah untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya nih Pak Ustadz. Waduh, luar biasa. Namanya relawan itu, dia tidak orientasi keuntungan materi. Betul sekali. Namanya relawan itu dia betul-betul rela. Rela, apapun keadaannya dia rela. Memberikan pertolongan, rescue, bantuan. Dan bantuan yang diberikan tidak mengharapkan imbalan. Insya Allah imbalannya di akhirat kelak. Insya Allah, amin. Dasar sekali. Pak Ustadz, ini berkaitan dengan relawan dan juga tanggung jawab. Ini soal amanah nih Pak Ustadz. Sebelum kita bahas lebih jauh soal polling ya Pak Ustadz ya. Jadi kan emang kita semua diberikan amanah sebagai manusia, sebagai anggota keluarga, atau sebagai karyawan, atau sebagai pemilik usaha gitu. Nah, cuma tidak sedikit dari kita kadang-kadang akhirnya harus menghadapi situasi lalai terhadap amanah itu. Padahal masalah bisa datang kapan aja, bisa datang di mana aja. Bagaimana sebenarnya pandangan Ustadz mengenai hal tersebut? Gini Mas Bayu, relawan itu biasanya ada bebuta organisasi, yayasan. Dan untuk mendapat dana, kan tidak mungkin tuh bekerja sebuah organisasi atau yayasan kemanusiaan tanpa ada sokongan dana. Bantuan misalnya untuk sekolah, bantuan untuk memperbaikan rumah, bantuan untuk makan dan lain sebagainya. Mereka datang pada saat ada musibah, maka ada penggalangan dana. Penggalangan dana ini kalau tidak amanah, maka
sumbangan orang, bantuan orang, maka bisa jadi disalahgunakan. Itu berat. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ayatul munafikina dzalaza. Tanda-tanda, indikator, ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila dia bicara bohong, bohong aja terus di mulutnya, itu sudah dia munafik. Yang kedua, apabila dia berjanji, dia ingkar. Kita akan sehidup semati. Kemanapun kau pergi, aku akan mengikutimu. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Lah, bagaimana? Itu biasa bahasa laki-laki yang lagi jatuh cinta. Gitu. Ternyata dia ingkar janji. Itu pasti dia munafik. Dan yang ketiga, dia ketika diberi amanah, dia khianat. Nah, 3 ini orang munafik. Dan orang munafik itu ganjarannya di akhirat, kalau kita percaya Quran ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafikina biddarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu keraknya neraka ditempati. Mas Bayu, sudah neraka keraknya lagi. Nah, itulah paling bawah dong pasti, Pak Ustadz. Kenapa sih orang munafik ini berbahaya? Dan dikategorikan kerak neraka tempatnya. Gini Mas Bayu, kalau Mas Bayu musuh sama saya, terang-terangan menyatakan saya musuh dengan Das Atlatif, tentu saya waspada, bos. Ya kan? Betul. Saya akan selalu hati-hati. Ada serangan dari Mas Bayu ini, saya hati-hati. Saya akan mengatur bagaimana caranya supaya saya bisa waspada. Karena nyata perang. Tapi kalau Mas Bayu baik, nyatakan kita sahabat, ternyata saya dikhianati. Saya percaya betul sama Mas Bayu. Ini loh bantuan saya. Serahkan. Ternyata dikhianati. Maka dia bisa merusak saya. Nah, itulah sebabnya tema kita hari ini sangat tepat. Jangan kendor. Amanah jangan kendor. Karena bisa jadi waktu pertama terima. Dari awal amanah. Baik nih. Mas Bayu kasih saya nih, Ustaz. Ini ada sedekah saya. Nah. Aman. Situasi normal. Aman. Tidak ada godaan. Tapi seiring berjalannya waktu, godaan. Apa godaan? Kredit jatuh tempo. Ya kan? Ngamu istri. Datang tukang tagih. Mau disegel kita punya rumah. Pegang duit ini, kita ada duit nih. Oh, kendor. Masuk godaan setan. Ambil aja dulu, ambil aja dulu. Ambil aja, sementara aja itu, sementara. Itu setan. Mas Bayu, Ibu Bapak tahu enggak kata Quran ketika berbicara tentang godaan setan? Khutuwatis syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Kenapa Allah tidak menggunakan jangan kau ikuti langkah setan? Kenapa mesti langkah-langkah setan? Karena setan menggoda kita itu bertahap. Ya? Kenapa kita ketika melempar 3 jumroh pergi haji, salah satu kaitannya, salah satu ritual ibadahnya, kan melempar 3 jumrah tuh Bu. Kita kemarin baru lebaran kan? Ya. Itu yang melempar hari pertama, tanggal 8. 8 itu disebut hari tarwiyah, hari berpikir-pikir. Kenapa? Karena Ibrahim waktu itu digoda oleh setan. Berpikir Ibrahim ini dilempar itu. Ya. Nah, Kemudian yang kedua, dilempar lagi setan menengah. Ketiga, lempar lagi setan kecil, setan besar. Kenapa mesti 3 kali melempar dan kenapa mesti 3 hari? Kenapa tidak kumpul saja itu batu yang harus 3 hari, 1 hari saja. Sudah lempar, ada orang melempar Bu, dari Indonesia dilempar. Kembali itu batunya, hampir kena kepalanya, ditangkap itu batu. Ternyata ada tulisannya, sesama setan dilarang saling melempar. Kan dilempar, kenapa? Karena itu pesan moralnya melempar 3 jumroh, bahwa melawan setan itu perlu napas panjang. Jadi perlu nafas panjang untuk menghadapinya ya Pak Ustadz? Ketika ada amanah pengumpulan dana, itu setan itu ada di situ. Karena amanah ini sangat berat. Ya. Maka tidak boleh kendor. Nah, supaya tidak boleh kendor, amanah ada caranya dikelola.
Bagaimana cara pengelolaan dananya Ustaz? Itulah sehingga ada disebut Dewan Pengawas yang mengontrol sekali. kita. Tapi setan tahu juga, ini Dewan Pengawas kan manusia juga. Bisa digoda juga. Boleh digoda juga dia. Bersekutulah. Maka Dewan Pengawas, dalam sebagainya semua yang memegang amanah berkhianat. Dan ketika dia khianat, pada saat itu hilang kepercayaan. Ketika hilang kepercayaan, hancur hidup. Dahsyat sekali. Baik, Pak Ustadz, berkaitan dengan polling bersama sahabat Dasat yang hadir di sini, tadi amanah apa yang paling berat? Apakah A, keluarga atau anak, ataukah B, harta, ataukah C, jabatan? Menurut Ustadz dari bobot dan bebannya, mana sebenarnya amanah yang paling berat? Tanggung jawabnya sebenarnya amanah jabatan. Karena kalau anak, ya satu aja. Beberapa anak saya kan, misalnya 4, 5 anaknya, kepada 5 aja ini. Kalau kalau harta pribadi saya salah gunakan, harta orang saya salah gunakan, ya mungkin Mas Bayu cuma 2 orang yang saya hina. Tapi kalau jabatan, menjadi seorang bupati, lalu berkhianat terhadap jabatan sebagai bupati, satu kampung, satu kabupaten kita punya dosa. Dan nanti minta maafnya, didatangi tuh satu-satu. Misalnya disalahgunakan duit BBM, disalahgunakan duit pajak, maka seluruh pembayar pajak nanti kita datangi seluruh rakyat Indonesia yang bayar pajak dan minta maaf sama dia. Bayangkan Mas Bayu, suruh cari, saya ajak gelisah, gimana? Anak saya nangis, istri saya di pasar. Repot kan pergi cari istri. Saya ada di sini kan, saya sudah pindah, ada di penjualikan, saya di penjual sayur. Itu baru 1 orang saya cari. Gimana kalau mencari satu kabupaten? Kalau satu kabupaten nyata kabupatennya jelas. Kalau beda-beda pada masar nanti itu kan. Auzubillah min zalik. Maka yang paling berat sebenarnya adalah menjaga amanah berupa jabatan. Siap, dahsyat sekali. Kita akan jeda sejenak, namun setelah ini kita akan langsung berikan kesempatan kepada sahabat Dasat yang hadir untuk langsung memberikan pertanyaan berkaitan dengan tema kita. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Gaspol. Gaspol memang. Terima kasih sahabat Dasat, Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol. Gaspol memang. Sebelum kita buka kesempatan bagi sahabat Dasat yang hadir di sini untuk bertanya langsung kepada Ustadz Dasat, ini ada satu ayat Pak Ustadz izin dari surah Al-Anfal ayat 27 yang bunyinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Mohon tafsir dan maknanya. Jadi ada 3 di sini. Pertama, Allah perintahkan jangan kau berkhianat kepada Allah. Berkhianat kepada Allah itu puncak pengkhianatannya adalah menserikatkan Allah. Meyakini ada Tuhan selain Allah. Menyembah selain Allah itu puncak pengkhianatan. Semua dosa-dosa Allah ampuni kecuali satu nih. Ya, menserikatkan Allah. Ya, jangan sampai kita itu. Termasuk berkhianat kepada Allah tidak sholat. Termasuk berkhianat kepada Allah yaitu melaksanakan dosa-dosa. Berkhianat. Dan jangan pula engkau mengkhianati Rasulullah. Kalau pada zaman Nabi ada yang berkhianat kepada Rasulullah. Dengan cara apa? Lari dari medan perang. Lagi perang itu kan waktu Uhud itu, perang Uhud kan ada beberapa orang yang meninggalkan perang. Itu berkhianat. Ya. Berkhianat kepada Rasulullah yaitu termasuk diantaranya menginjak-injak sunnah Rasul. Ya, menginjak-injak sunnah Rasul. Ada orang kalau ditanya kenapa kawin lagi? Sunnah Rasul 4. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Kenapa kau cepat sekali sholat? Nabi kalau sholat sampai bengkak betisnya, apa dia kata? Itu kan Nabi. Kita bukan Nabi Ustadz. Kalau istrinya Nabi sunnah Rasul. Kalau sholatnya kita bukan Nabi. Bingung saya. Ada orang mau poligami padahal tidak mampu. Ada orang juga mampu tidak mau berkurban. Tak balik-balik ini sudah sekarang ya kan. Ya kan? Nah, dia. Nah itu berkhianat kepada Rasul adalah termasuk diantara berkhianat kepada Rasul menginjak-injak sunnah Rasul. Menghina sunnah Rasul. Ya, berikutnya yang ke dalam 3 Al-Quran tadi ini, ya, jangan berkhianat kepada Allah,
jangan berkhianat kepada Rasulullah. Ketiga, janganlah engkau berkhianat kepada sesamamu manusia. Ya, termasuk berkhianat kepada istri. Bagaimana berkhianat kepada istri? Bohong. Kalau istrinya minta duit, enggak ada bu, enggak ada, bener nih, lihat ini. Biar baunya duit, enggak ada. Begitu selingkuhannya, tunggu aja dek sebentar. Itu berkhianat. Astagfirullah. Ya kan? Dan juga ibu-ibu jangan juga berkhianat kepada suami. Begitu suaminya pergi, dia telepon, datang sudah kau, enggak ada suami saya. Itu berkhianat. Ya. 3 ini jangan kau berkhianat. Tidak ada orang senang dikhianati. Dan bagi kalian yang suka punya mental pengkhianat, kalian boleh selamat. Boleh kau terlindung dari hukum, tapi demi Allah kau tidak akan bebas dari hukuman akhirat. Dahsyat sekali, baik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga amanah yang diberikan kepada kita dan bukan termasuk orang-orang yang pengkhianat. Karena seperti disampaikan Ustaz tadi, saat sudah berkhianat jauh dari kedamaian dan ketenangan jiwa, begitu ya Pak Ustadz ya. Nah, sekarang saya akan berikan kesempatan kepada sahabat Dasat yang hadir di sini untuk bertanya langsung. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdillah dari tim relawan Rescue Partai Nasdem. Ingin izin bertanya Pak Ustadz, apakah ada dalam keadaan tertentu kita tidak menjalankan amanah tersebut? Apakah bisa melanggar amanah tersebut dalam keadaan tertentu? Menolak amanah gitu maksudnya? Menolak amanah. Bolehkah kita menolak amanah? Keadaan situasi tertentu. Oke. Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj, Nabi diperlihatkan ada orang manusia yang dia mengangkat sebuah beban. Beratnya. Berat sekali. Tapi dia ambil lagi beban tambahan. Beratnya, dia ambil lagi. Tapi dia ambil lagi. Jibril tentu bertanya, kalau bahasa di Makassar, belen-belennya itu. Ya, dia tahu berat, kok dia tambahi. Dia tahu berat, kok dia tambah. Ya. Nabi bertanya, Jibril, siapa pula itu? Jibril menjawab, itulah orang yang menerima amanah yang tidak mampu dia pikulnya. Jadi jangan menerima sesuatu amanah yang Anda yakin tidak mampu memikulnya. Boleh ditolak, boleh. Bahkan bukan cuma boleh, wajib ditolak. Dikasih saya amanah, enggak mampu saya, ampun. Enggak bisa saya. Kau mendorong saya ke pintu neraka. Enggak bisa. Salah satu orang rusaknya bangsa kita ini karena orang diberi amanah yang tidak sesuai kompetensinya. Ya, itulah sebabnya profesionalisme itu satu diantaranya adalah kompetensi. Maka setiap profesi yang ada di Indonesia ada disebut uji kompetensi. Kalau dia tidak kompeten, jangan kau kasih amanah. Itulah gunanya ada fit and proper test. Cocok enggak nih? Cuma kadang-kala ketika fit and proper test masuk. Apa tuh? Apa tuh Pak Ustadz? Dasar sekali. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu jujur kepada diri sendiri ya. Iya, makanya kan? ada petua agama. Siapa yang kau berikan sesuatu amanah di luar kemampuannya, bukan keahliannya, maka tunggu kehancurannya. Auzubillah min dzalik, subhanallah. Dasar sekali. Baik, mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaannya Mas ya. Selanjutnya ada lagi yang bertanya, boleh angkat tangannya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Ustadz gimana jika kita diamanahkan oleh seseorang untuk berbohong? Apakah kita boleh mengikutinya atau tidak? Contohnya misalkan gini Ustadz. Bu, tolong nanti kalau ada orang cari saya, bilang saya tidak ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, itu kalau kayak gitu termasuk amanah? Bukan amanah itu, bukan. Tapi kan dipesankan. Ya kan boleh kita menolak. Oh, karena kita nggak mampu berbohong. Karena kita nggak mampu menjalankan amanah itu ya Pak Ustaz. Tergantung. Kalau misalnya ibu kerja di satu perusahaan, lalu bosnya berkata kalau kau tidak sampaikan ku pecat kau. Gimana? Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan lain. Ketika pilihannya memang sudah berkaitan dengan kemaslahatan kita, semoga Allah mengampuni dosa. Ya, kalau contoh yang ibu tadi lakukan, ibu boleh tolak. Langsung, sudah kalau kau pembohong, ya sudahlah kau aja, jangan kau ajari saya berbohong. Ya kan? Itu kan banyak biasa. Ini biasa berbohong seperti itu, karena apa? Utang.
Nah, kalau itu datang itu kau bilang tidak ada ya? Nah, itu gara-gara Itu utang. gimana tuh? Ya, jadi kalau contoh kasus, ibu boleh langsung menolaknya. Jangan deh, saya bukan tipe pembohong. Siap, dahsyat sekali. Nah, cuma Mas Bayu, Iya, Ustaz. ada 3 kategori yang boleh bohong, Bu. Bahkan dia berpahala. Tahan dulu Pak Ustadz, ini Oke menarik lah, nih. tahan lagi. 3 hal atau 3 orang yang boleh berbohong. Siapa saja mereka? Jawabannya sesaat lagi, tentunya hanya di Gaspol. Gaspol memang. Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami. Tentunya hanya di Gaspol. Gaspol memang. Di kesempatan kali ini tema yang kita bahas adalah mengenai amanah. Amanah jangan kendor. Karena tadi Ustadz juga sudah menyampaikan bahwa setan itu cara menggodanya nggak cuma sekali, berkali-kali. Untuk itu diperlukan nafas yang panjang untuk bisa menahan godaannya. Untuk bisa mempertahankan amanah yang diberikan kepada kita. Jangan sampai kita di tengah jalan tiba-tiba harus berbohong. Nah, Ya. tapi Ustadz bilang ada orang-orang yang memang boleh berbohong. Ada Siapa aja tuh Pak Ustadz? 3 situasi yang membuat kita boleh bohong, Yang pertama? tidak dapat dosa, bahkan dia bisa menjadi amal. Yang pertama, bohongnya seorang suami untuk membahagiakan istrinya. Misalnya kalau Istri, suami lagi ulang tahun, Aha, suami beli kado, ya. tidak tahu selera suami. Dibelikanlah baju yang tidak bagus warnanya. Begitu istrinya, gimana Bang? Bagus betul ini saya. Nggak bohong seperti itu boleh. Bahkan dia dosa kalau dia jujur. Kalau memuji untuk menyenangkan hati istri boleh. Ya? Atau bohongnya seorang istri untuk membahagiakan suaminya. Boleh. Bang, makin gagah kau bang. Padahal dia jelek. Boleh. Ini bohong seperti ini. Bukan bohong. Siapa yang datang tadi cowok ini? Enggak ada. Ini tuh enggak boleh. Tapi kan untuk membahagiakan istri supaya istri nggak marah Pak Ustadz. Jadi terpaksa Tergantung. ketemu siapa itu kamu? contohnya. Ketemu temen supaya istri nggak marah. Padahal sih ketemu. Dia kalau dia bohong seperti itu dosa. Ya, Karena sabar, dia ibu. berkhianat. Ibunya yang marah. Ya, dosa. Itu berkhianat ya, Dia Ustadz, berkhianat ya. Oke. Yang kedua, bohongnya seseorang untuk mendamaikan orang bermusuhan. Saya contoh bermusuhan dengan Mas Bayu. Ibu datang ke saya, Ustadz salamnya Mas Bayu. Padahal Mas Bayu tidak pernah titip salam ke saya. Ibu lalu datang lagi ke Mas Bayu. Mas Bayu salamnya Ustadz Dasat. Katanya rindu betul lama tidak ketemu. Nah, bohong seperti ini dibolehkan untuk mendamaikan orang bermusuhan. Yang ketiga, bohongnya seseorang untuk melindungi jiwa orang baik. Saya lagi ceramah soal haram. Haram. Marah anak-anak peminum, pengedar narkoba marah. Dia kejar saya. Kejar, pas capek saya lari, saya sembunyi di rumahnya ibu. Datangin yang ngejar saya. Mana Dasat? Nggak tahu. Bohong tuh. Nggak pernah. Saya demi nggak ngerti, nggak lihat ya. Bohong seperti itu ibu, boleh karena ibu menyelamatkan jiwa orang baik. Malah ibu dosa kalau jujur waktu itu. Mana Dasat? Ada cepat. Di 3 kategori lain itu dosa. Ya, bohongnya janji-janji politik, dosa. Kampanye, pilih saya, sama-sama kita kader ini, nggak ada masalahmu. Ini nomor HP saya. Begitu kepilih. Begitu terpilih dia ganti nomornya. Ya. Baik. Dan parahnya karena bohong dalam politik biasa dianggap sesuatu yang lumrah. Bukan lumrah, itu pengkhianatan. Bohong dalam politik risikonya sangat besar. Ya, karena bisa berdampak pada kehancuran sebuah negara. Auzubillah, subhanallah. Dasar sekali. Pak Ustadz, tadi di awal kita sudah memberikan polling sebenarnya dari 3 pilihan mana yang terasa bebannya atau bobotnya paling berat sebagai amanah. Nah, pilihannya ternyata yang merasa amanah yang paling berat itu pilihan A, keluarga atau anak. Nah, makanya sekarang kita mau tanya dan berikan kesempatan kepada yang milih A, boleh nggak cerita? Mungkin pengalamannya boleh disebutkan namanya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Irma Sari dari Badan Rescue Nasdem. Kenapa saya pilih A dan anak dan keluarga? Karena saya di sini mencari nafkah sendiri. Kita pun single parent janda, Pak Ustadz. Jadi anak saya 3, sekolah. Saya kan berat juga, tidak ada suami. Jadi untuk amanah yang benar-benar amanah untuk keluarga itu kayak apa, Pak Ustadz, kita jalanin? Bagaimana menjalankannya amanah untuk yang keluarga terasa itu amanah kayak apa yang kita harus jalankan? Saya yakin ibu ini merasa amanah paling berat itu kepada keluarga. So, kenapa? Satu, tidak ada jabatan. Beliau bukan kepala desa. Belum, Ya kan? belum Pak Ustadz. Apalagi anggota DPR. Belum. Nah, kan? Kekayaan amanahnya tidak berat juga sebab dia merasa tidak banyak saya punya harta. Itulah kelebihan orang miskin, Bu. Ibu, kalau kita miskin di akhirat tidak banyak pertanyaan. Ya, Bu? Ya. Kalau ibu miskin di dunia tidak banyak pertanyaan. Beda orang kaya, banyak pertanyaannya. Dia masuk surga juga, Bu, tapi lama. Lama. Dan itu di akhirat kalau lama kan orang dijemur. Proses tanya jawabnya itu kan di akhirat itu, kata Nabi, tidak melangkah seorang manusia dari tempatnya di padang mahsyar nanti sebelum ditanya 4 hal. Yang berkaitan dengan harta, Mas Bayu, ada 2 pertanyaannya. Hartamu kau dapat dari mana, kau belanjakan untuk apa? Tapi kita orang miskin, gampang pertanyaannya. Mobil, Enggak ada. angkot, Oke. selesai. Motor, Ojek. ya selesai. Ya kan, sepeda, enggak ada. Enggak punya. Rumah, ngontrak, Iya. selesai. Tidak banyak pertanyaan. Iya kan? Selesai. Sholat bagus. Puasa bagus. Tidak banyak pertanyaan. Langsung masuk. Wah, tapi kalau orang kaya. Orang kaya, itu istrimu yang pakai behel dari mana itu? Ya kan? Oh, kalau dilihat gajimu sebagai ini, paling tidak bisa kau beli itu mobil segitu mewahnya itu ratusan juta itu. Dari mana itu? Anu apa? Masuk. Enggak, dia mau lari ditarik lagi. Itu anakmu yang pakai motor juga itu mahal. Dari mana itu? Enggak jalan, tak. Ditinju dia. Lama masuk juga surga tapi lama. Babak belur sudah dia, jalannya sudah. Ya, Dasar sekali. maka Salah salah harus berbesar hati ya Pak Ustadz ya. tinggal bagaimana mensikapinya. Kalau Iya. kita miskin, kata Nabi, kalau dia miskin dan sabar, miskinnya jadi pahala. Oke. Kaya dilarang tidak. Kalau kaya dia amanah, dia bersedekah, dia membantu orang, cepat juga dia masuk surga karena banyak yang doakan. Ya. Yang jelek, miskin tidak sabar, kaya tidak syukur. Wah. Itu. Ya. Baik, berikutnya saya akan berikan kesempatan untuk bertanya. Boleh angkat tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Lia, Pak Ustadz, mau bertanya. Kalau saya dititipkan suatu pekerjaan, tapi pekerjaan itu bukan tanggung jawab saya. Saat saya melakukan pekerjaan itu, saya berbuat kesalahan. Orang tersebut menuduh saya itu bersikap buruk gitu. Apakah saya tergolong orang yang tidak amanah? Mohon pengarahannya. Makasih Ya, Pak Ustadz. dalam hukum agama Ibu, ada disebut wajib, ada sunnah. Kalau ibu melaksanakan yang wajib, dapat pahala. Kalau ibu menghindarinya, tidak melaksanakannya, mendapat dosa. Itu wajib. Contoh sholat. Ya kan? Kalau ibu lakukan, pahala. Tidak lakukan, dosa. Nah, ada juga disebut sunnah. Apa itu sunnah? Dilakukan berpahala, tidak dilakukan tidak dapat konsekuensi dosa. Nah sekarang pertanyaan ibu, ada pekerjaan yang bukan kewajiban ibu. Itu kalau hukum agama masuk dalam kategori sunnah. Ibu dipekerjakan di perusahaan. Ibu harus menyelesaikan pekerjaan berupa membersihkan taman. Kalau ibu melalaikan taman itu, ibu tidak urus, lalu dapat gaji, itu disebut gaji buta. Ya, nah, kalau ibu melaksanakannya dapat penghargaan, dapat gaji, memang sudah sewajarnya. Ternyata ada pekerjaan yang bukan bebannya ibu, tapi ibu kerja. Itulah yang disebut prestasi ekstra. Prestasi ekstra. Maka biasanya kalau yang perusahaan yang baik, ibu mestinya dapat
apresiasi dan bonus karena ibu selesai tugas utamanya juga membantu orang lain menyelesaikan pekerjaan yang bukan pekerjaannya ibu. Maka kalau saya pimpinannya ibu, saya beri hadiah naik haji bagi yang mampu. Amin. Makasih Pak Ustadz. Jadi punya semangat untuk menyelesaikan amanah walaupun bukan tanggung jawab kita begitu ya Bu ya. Supaya bisa menyelesaikan sepenuh hati dan jiwa supaya hasilnya sesuai dengan harapan. Nah, ada lagi yang masalah Mas Bayu. Apa itu, Pak Kalau Ustadz? tugasnya orang dia bisa selesaikan. Nah. Tugasnya sendiri dilalaikan. Itu yang nggak boleh. Itu Dasar sekali. Ada juga yang begitu. Ada yang kayak gitu Pak Ada. Ustadz. Jadi jangan sampai juga kayak gitu ya Pak Jangan, Ustadz ya. jangan juga. Nah, kembali kepada amanah. Kalau percayalah tidak semua kita punya amanah berupa pejabat. Tidak semua. Dipilih itu. Hanya sedikit orang yang bisa jadi pejabat. Ya. Tapi yang pasti hampir semua kita di dalam ini ada amanah berupa keluarga. Apakah amanah berupa anak? Apakah amanah berupa istri? Apakah amanah berupa orang tua yang sudah uzur? Itu harus kita urus. Dan ketika kita khianati, kita lalai terhadap amanah itu, pasti ada efeknya, hukumannya, dunia dan akhirat. Dahsyat sekali. Semoga apapun peran kita mampu menjalankan amanah dengan sepenuh jiwa. Setelah ini kita akan lanjut lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Gaspol. Gaspol memang. Sahabat Dahsyat dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol. Sama-sama nih di kesempatan kali ini kita gaspol untuk memperdalam ilmu, memperbanyak amal dan pahala. Dan tema yang kita bahas dari tausiah yang disampaikan adalah mengenai amanah jangan kendor. Nah Pak Ustadz saya mau nanya, misalnya kita diberikan amanah begitu ya. Entah itu dari perusahaan, dari atasan, atau ada orang yang memberikan kita amanah kepercayaan. Kita laksanakan dengan baik. Dan hasilnya juga sesuai dengan apa yang diharapkan. Boleh nggak sih kita yang diamanahkan berharap apresiasi? Boleh. Boleh Pak Ustadz? Boleh. Bahkan apresiasi itu bagi perusahaan yang bonafit, perusahaan yang baik, itu memang harus ada seperti itu. Sugesti, ya, motivasi. Misal dalam perusahaan yang profesional itu, kalau pegawainya baik kan dikasih reward, hadiah. Penghargaan, betul. Kalau dia melanggar kasih punishment. Hukuman. Nah, kan hukuman. Jadi misalnya saya sebagai manajer, direktur. Saudara-saudara sekalian, kalau ada yang bekerja selama pekerja setahun, tidak pernah alfa, pekerjaannya baik, maka perusahaan memberi hadiah yaitu 13 kali gaji. 13. Ya kan? Pak Ustadz gaji ke 13 kan? Kalau 13 kali gaji Katakan banyak teman, banget. masa yang begini kok protes juga, woi. Iya kan? Ya, mengerti lah maksud saya, kasihan ya. Atau dikasih hadiah apa? Dibangunkan rumah. Masya Allah. Akhirnya pegawai akan termotivasi untuk bekerja dengan baik. Sebab apa? Dia mengharap ada sesuatu target, ada tujuan, ada hadiah yang diinginkan. Islam pun tidak melarang. Islam tidak. Itu disebut sehingga muncul kata hadiah. Saya beri hadiah. Penghargaan saya kepada seseorang, saya kasih hadiah. Ya, nah itu di dunia. Kalau di akhirat, oh banyak lagi hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada orang masuk ke dalam surga. Itu dijelaskan oleh Nabi, diceritakan oleh Nabi. Selesai sholat subuh, Nabi balik ke sahabat. Saudara-saudara sekalian, ada yang mimpi tadi malam? Enggak ya Rasul. Oh saya mimpi. Saya dibawa oleh Allah bersama Jibril jalan-jalan masuk ke dalam surga. Lalu saya melihat ada orang diberi hadiah oleh Allah. Diberi hadiah oleh Allah banyak sekali. Lalu orang ini berkata, ya Allah banyak betul hadiah ini. Ibaratnya ibadahnya cuma 5, Allah kasih 5.000. Banyak betul. Lalu Allah berfirman, wahai hambaku, itulah hadiahmu. Yang engkau selalu berdoa di dunia, aku tidak kabulkan doamu karena saya tahu kau tidak mampu memikul apa yang kamu minta, maka hari ini aku berikan kamu hadiah. Nah, hadiah dalam Islam, bukan cuma di dunia, di akhirat pun kita dapat. Dan orang yang Mas Bayu memelihara amanah dengan baik, salah satu hadiah di dunia, doanya cepat kabul.
Subhanallah. Jadi Cepat kabul dia punya doa. Orang yang memelihara amanah. Dalam kisah juga Rasulullah mengkisahkan ada 3 anak muda yang jalan. Karena masuk waktu malam, dia nginap dalam gua. Karena waktu itu belum ada hotel. Nah, dia bermalam dalam gua. Begitu bangun tertutup mulut pintu gua. Tertutup pintunya. Ya, nah, begitu dia dorong, tidak bisa. Lalu berdoa. Nah, salah satu dari 3 doa itu, satu di antaranya dia dorong pintu. Sebelum dia dorong dia berdoa. Ada 2 sebelumnya 1, 2, 3, 1, 2-nya. Tapi karena waktu terbatas, langsung yang ketiga. Ya Allah, saya pernah memelihara amanah anak buah saya. Dia pergi merantau sebelum dia terima gaji. Gajinya aku belikan kambing, kambingnya aku pelihara, lalu dia beranak pinak ketika jumlahnya sudah ratusan juta, datang ini pegawai saya. Tuhan, mana gajiku yang tersimpan dulu? Dia bilang itu kambing semua. Maksudnya apa? Itu gajimu, saya belikan kambing dan ini semua kambingmu, ambil. Diambil semua Mas Bayu, tidak ada yang disisa. waduh. Ini juga kurang ajar, disisa Terlaluan kayak juga. biaya pemeliharaan. Dibawa semua Diambil lagi. semua. Lalu dia ingat, ya Allah, apabila memelihara amanah itu adalah kebaikan dan engkau pantas membalas kebaikanku itu dengan memelihara amanah, kabulkan doaku. Maka selesai dia berdoa, dia dorong yang pintu tadi tertutup dengan batu, gua itu, dengan bismillahirrahmanirrahim dia dorong, terbuka. Subhanallah. Nah, ternyata kalau ibu punya doa tidak dijabah, mari koreksi. Barangkali ada amanah yang kita tidak tunaikan. Dahsyat sekali. Ya, baik. Baik, Ya. Pak Ustadz, kita akan berikan kesempatan kepada sahabat Dahsyat yang hadir untuk bisa bertanya kembali. Silahkan, yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah. Saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara menegur seseorang jika ia menyalahgunakan amanah, tapi orang tersebut atasan kita? Ya, Baik. etika menegur orang yang salah. Jadi begini, misalnya pimpinan kita salah, jangan ku permalukan dalam rapat. Dipecat kau. Apa? Saya direktur. Mau apa? Pecat dia. Gimana caranya? Ada. Kalau kita dalam perusahaan, apa? Disebut ada serikat pekerja. Serikat pekerja inilah yang kita sampaikan. Ya, organisasi itu yang akan menyampaikan. Kalau dalam sebuah lembaga negara, siapa ini Mas Bayu ketika presiden salah? Siapa? Anggota DPR dulu yang ngomong. Anggota DPR tidak tahu, maka kita memberitahukan. Beritahukan, kita datang ke parlemen, enggak usah demo. Sekarang enak, ada lagi. Dia kebal muka Ustadz. Tebon diberitahu enggak mempan. Hati-hati, nanti diviralkan. Masuk di medsos, lebih malu lagi. Maka ketika ada orang keliru, tetap harus mengedepankan, mengeritik, mengingatkannya dengan mengedepankan etika dan sopan santun. Kalau di perusahaan, sampaikan kepada Dewan Penasehat, Dewan Pengawas. Tapi jangan karena kebencianmu sehingga kamu tidak berbuat adil. Akhirnya aku sebar fitnah. Bagaimana? Teguran-teguran itu tentu disertai dengan fakta. Ada dukungan-dukungan data. Kita sampaikan ya. Tapi jangan juga dibuka ke publik. Kalau kita cinta sama perusahaan. Jangan sampai perusahaan kita kolaps gara-gara itu. Maka diperbaiki. Ibaratnya orang bilang dulu, jangan gara-gara tikus satu, kamu bakar itu gedungnya itu tikus. Mati itu tikus, tapi hilang juga pekerjaannya. Hilang gedungnya. Jadi caranya adalah diberikan siapa yang boleh. Ya. Baik, dahsyat sekali. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya ya. Jadi menegur pun ada etikanya. Nah, Pak Ustadz, untuk menutup apa yang kita bahas hari ini mengenai amanah, mohon petuah dari Ustadz buat kita semua. Bagi orang yang beriman, amanah harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Kalau Anda yakin tidak mampu memikul amanah itu, jangan terima. Karena bukan hanya menimbulkan kekacauan pada dirimu, bukan hanya menghancurkan pribadimu, tapi dia bisa menghancurkan orang lain. Maka terimalah amanah yang sesuai kemampuan kita. Pun kalau tidak mampu dipikulnya, tolak. Dan ketika Anda sudah menerima karena Anda merasa yakin, rawatlah amanah itu. Karena orang yang merawat amanah dengan sebaik-baiknya, maka bukan hanya mendapat apresiasi di dunia, tapi insya Allah juga mendapat penghormatan apresiasi di akhirat kelak. Sebaliknya, orang yang berkhianat, dipercaya, kemudian dia berkhianat, dia bohong,
setiap dia berbicara, dia berjanji tapi dia ingkari, maka sesungguhnya kamu tidak akan mulia di dunia, apalagi di akhirat kelak. Ada orang pengkhianat, dia lolos di hukum dunia, tapi percaya hukum akhirat tidak akan bisa engkau lewati. Maka amanah pelihara sebaik-baiknya, dan orang yang memelihara amanah dengan sebaik-baiknya, insya Allah mendapat kepercayaan. Dan orang yang mendapat kepercayaan biasa hidupnya lebih sejahtera dan hidupnya akan lebih tentram daripada pribadi-pribadi pengkhianat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari pribadi pengkhianat ini, dan Allah membimbing kita menjadi orang-orang yang diberi amanah, menjadi orang-orang yang mampu menjalankan, memelihara amanah dengan sebaik-baiknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dahsyat sekali. Terima kasih Ustadz atas petuahnya. Demikianlah apa yang kita dengarkan di hari ini. Mudah-mudahan menambah motivasi dan kekuatan kita semua untuk terus menjaga amanah, asal terus dijalankan sepenuh hati dan jiwa. Insya Allah semangat tersebut tidak akan pernah kendor. Betul ya Ibu Bapak ya? Amin. Terima kasih sudah hadir bersama kita semua. Dan sebelum saya akhiri, seperti biasa izin untuk pantun Pak Ustadz. Ya. Jalan-jalan ke Jatinegara, di jalan lihat mobil mewah. Cakep. Wahai sahabat Dasat, ayo jaga amanah agar kita semua bisa menuai berkah. Cakep. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian. Insya Allah kita minggu depan ketemu lagi tentunya hanya di Gaspol. Gaspol memang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV